أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah masuk di beberapa hari dari bulan Muharram. Ya. Berarti sudah masuk tahun baru lagi nih, Pak. Tidak terasa ya. Muharram ya, awal tahun, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani dan seterusnya. Baru kemarin Hijjah, sekarang sudah masuk Muharram. Jadi waktu terus bergulir, ya tidak terasa. Ya tentunya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus ujian ya untuk kita. Apakah ketika kita masih diberi umur yang panjang, nah umur ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkataan orang bijak terkait umur dan kesehatan yang ada pada diri kita. Apa katanya? As-sihhatu tajun ala ru'usil asihai. Kesehatan itu adalah tajun, mahkota. Ya. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala-kepala dari orang-orang yang sehat. Jadi kesehatan ini adalah mahkota. Saya tanya sama Bapak, mahkota itu berharga atau tidak? Berharga atau tidak? Berharga, sangat berharga. Orang kalau dikasih mahkota, maka dia adalah orang yang spesial. Ya, ketika kedua orang tua memiliki anak yang hafal Quran, nanti pada hari kiamat diberikan mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu yang spesial. Akan tetapi apa kata beliau?
La yaroha illal mardo. Tidak ada yang bisa melihat secara hakiki ya, yang ada di atas kepala orang yang sehat itu illal mardo, kecuali orang yang sakit. Ini luar biasa perkataan ini. Jadi orang yang sehat itu nggak tahu di atas kepalanya ada mahkota. Yang bisa melihat mahkota di atas kepala orang yang sehat adalah orang yang sakit. Orang yang sakit melihat orang yang sehat, Masya Allah, enaknya dia sehat. Jalan pagi lancar, ke masjid dia mudah, bekerja dia mudah. Tetapi bagi orang yang sakit, tidak bisa merasakan, tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Maka daripada itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesehatan ini adalah nikmat agung dari Allah. Ya, makanya Nabi SAW ya bersabda di dalam satu hadis, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia ini lalai terhadap dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Nah, ini luar biasa. Ya. Ketika ada dikasih waktu luang sama Allah, kita sia-siakan waktu luang. Tetapi ketika sudah sibuk datang di hadapan kita, aduh, tidak ada sempat saya istirahat. Tidak ada sempat saya sholat duha. Tidak ada sempat saya baca buku. Ketika waktu sibuk dihadapkan di hadapan kita. Nah, makanya dua nikmat inilah yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu sehat dan waktu luang. Ya, saat sehat kita sia-siakan kesehatan tersebut, tetapi saat sakit baru berpikir bagaimana supaya saya sehat, bagaimana supaya saya bisa ibadah. Coba saat sehat berpikir ibadah sebanyak-banyaknya. Jarang sekali jamaah. Jarang sekali ada orang yang sehat berpikir untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Sebagian besar yang berpikir untuk ibadah adalah orang-orang yang sakit, angan-angan. Ya, punya cita-cita, punya obsesi. Orang yang sakit itu, kalau saya sehat nanti saya mau begini. Kalau saya sehat punya uang saya mau umroh. Tetapi bagaimana orang-orang yang sehat, orang-orang yang diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang tahu. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya umur itu enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Ya Allah, tunggu dulu. Ya, saya masih usia 50 tahun. Kasih bonus dulu 12 tahun katanya. Tidak, enggak bisa. Kalau Allah kepingin mewafatkan seseorang, maka Allah perintahkan kepada malaikatul maut. Maka alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 34? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok. Apa yang akan diupayakannya esok, enggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu apa yang terjadi pada diri kita esok. Dan apa kata Allah? Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana kita diwafatkan. Kita hari-hari tinggal di komplek Al-Muhajirin, bisa jadi diwafatkan oleh Allah di Gorontalo sana.
Kita hari-hari sholat di Al-Muhajirin, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di luar kota. Makanya nggak ada yang tahu. Maka sebelum penyesalan itu datang, maka jangan sebagaimana orang-orang kafir ketika akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti ketika mereka diwafatkan oleh Allah, mereka minta sama Allah untuk dikembalikan ke dunia. Apakah orang-orang kafir ketika minta dikembalikan ke dunia itu ingin foya-foya di dunia? Kira-kira mau ngapain Pak orang kafir balik ke muka bumi ini mau ngapain? Mau senang-senang? Mau pesta pora? Tidak. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika datang maut, kematian kepada orang-orang kafir, maka mereka berkata, "Ya Rabbi, irji'un." Kembalikan aku ya Allah. Kembalikan ke mana? Ke muka bumi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah ini luar biasa. Orang-orang kafir mereka minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Agar aku beramal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Terhadap apa-apa yang aku tinggalkan dari amal soleh itu. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya omong kosong belaka. Dusta ya orang kafir kepingin kembali di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika teguran-teguran dari Allah telah datang pada diri kita, maka teguran itu para ulama menyebutkan ada dua. Teguran yang pertama itu adalah teguran internal yang ada pada diri kita. Teguran atau peringatan internal. Yang kedua adalah eksternal, ya, ad-dakhili wal khariji. Adapun yang al-khariji, eksternal, tegurannya berupa nasihat. Teguran dari luar diri kita, ada nasihat dari orang-orang baik, ada nasihat dari keluarga kita, nasihat dari orang-orang yang peduli sama kita, mereka menasehati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari eksternal. Ada peringatan internal yang ada pada diri kita. Apa itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami tidak memanjangkan usia kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepada kalian yaitu peringatan an-nadhir. Nah, para ulama tafsir menyebutkan an-nadhir maknanya adalah as-saib. Di antaranya adalah as-saib, yaitu uban. Nah, ini peringatan dari Allah bagi orang-orang yang sudah beruban. Ini peringatan dari Allah. Ini loh, masanya sudah akan tiba. Artinya kematian itu sudah dekat. Ya, saya juga sudah beruban ini Pak. Ya, ini sudah banyak uban ini. Ini kalau rambut ini, ya, enggak dicukur, putih semua ini Pak. Ya, ini karena setiap sebulan sekali gundul, makanya enggak putih-putih. Pak Sofyan. Tuh, ubannya sudah banyak. Di sini menunjukkan apa? Kematian sudah dekat. Inilah yang dinamakan an-nadhir kata para ulama. Kecuali yang uban masih bocah karena penyakit. Tapi rata-rata orang yang beruban itu usia 40 tahun ke atas. Ya, kalau misalnya ada usia 60 tahun ke atas, rambut masih hitam, jenggot masih hitam, disemir itu Pak. Ya, disemir, sisiran, ya, kan seperti itu. Itu disemir. Ya nggak mungkin usia 60 tahun tidak ada uban. Mungkin ada,
Enggak ada. Rata-rata pasti beruban. Nah, disinilah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mulai 1, 2, kulit sudah mulai keriput, tenaga sudah mulai lemah, rambut sudah mulai beruban. Di sini Allah tegur kita. Hambaku, ingat aku, kata Allah. Engkau sudah beruban sekarang. Dulu Pak, 40 tahun yang lalu, ya Pak, 40 tahun yang lalu, ini gadis mana yang gak jatuh cinta sama Bapak ini? Di kampungnya ini jadi bintang apa? Bintang pemuda kan begitu. 40 tahun yang lalu, tetapi saat ini tulang sudah mulai rapuh. Apa yang bisa kita harapkan kecuali ibadah, perbanyak amal kebaikan. Nah, ini Masya Allah. Baik. Nah, ini sebagai pengantar ya di malam hari ini supaya kita betul-betul semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah Azza wa Jalla masih berikan kita umur yang panjang. Makanya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang, kemudian umur yang berkah di atas ketaatan. Baik. Kita masuk pada poin pembahasan kapan seseorang, artinya seorang muslim, muslimah diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca bismillah ya atau basmalah. Taib. Sebelum poin-poin itu nanti kita akan sebutkan ada sekitar 10 momen kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Kita harus pahami dulu bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dalam Al-Quran. Sepakat para ulama, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Naml ayat 30. Tentang siapa? Tentang Nabi Sulaiman. Ya, tentang Nabi Sulaiman. Yaitu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Di dalam suratnya itu disebutkan min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman ya yang di awalnya disebut bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang pertama, poin pertama. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat Al-Qur'an. Kemudian poin yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang bismillahirrahmanirrahim. Apakah masuk di dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Tetapi mayoritas para ulama menjelaskan bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Saya katakan sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah masuk dalam surat Al-Fatihah atau terpisah dari surat Al-Fatihah. Tetapi mayoritas, artinya kebanyakan para ulama berpendapat bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Berarti kalau ditanya ayat pertama dari surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini harus kita pahami. Berarti kalau seperti itu kita sudah memahami dari sini Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat, maka Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Hanya saja, ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar atau sir, dibaca keras atau pelan? Maka inilah yang menjadi perdebatan sengit di kalangan para ulama. Bahkan sejak zaman sahabat. Ya, sejak zaman sahabat. Kita lihat satu persatu.
dalil yang menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Bismillahirrahmanirrahim dibaca lirih, dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik. Jadi dibaca lirih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bukan tidak dibaca, tetapi dibaca, tapi dibaca sir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Artinya bismillah dibaca tapi tidak dikeraskan. Apa dalilnya? Apa kata Anas bin Malik? Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Aku pernah sholat di belakang Nabi, kata Anas bin Malik. Di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka semua membuka surat Al-Fatihah tersebut dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Berarti para imam yang membaca bismillahnya sir, kemudian langsung dia menjaharkan alhamdulillahirabbil alamin, dalilnya adalah ini. Apa kata Anas bin Malik? La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraati wala fi akhiriha. Maka aku tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhirnya. Penjelasan para ulama, bacaannya yaitu sir, pelan. Ini dalil tentang hal tersebut. Kemudian dalil yang lain, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik juga. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar falam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah sholat bersama Nabi, juga bersama Abu Bakar, juga bersama Umar. Mereka semua tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bacaannya pelan. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras, sholatnya sah. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara sir, pelan, sholatnya sah. Yang enggak sah itu yang enggak baca Al-Fatihah sengaja, itu yang enggak sah. Berarti kalau dia mengeraskan bismillah, sah. Ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Ya. Dia tidak membaca mengeraskan bismillah, langsung alhamdulillah. Ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Ya. Mana dalil yang menjelaskan bismillahirrahmanirrahim dibaca keras? Yaitu hadis yang diriwayatkan Hakim dan juga Ibnu Huzaimah. Apa? Di dalam hadis disebutkan bahwasanya An-Nu'aim bin Mujammir radhiyallahu an qala shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Nu'aim al-Mujammir bercerita suatu hari, kata Nu'aim al-Mujammir, aku salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim dari bacaan Abu Hurairah. Siapa yang jadi imam? Abu Hurairah. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah seorang sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Ya, seringnya seperti itu. Bersahabat tahunan, ya. Abu Hurairah kalau nggak salah tahun 2 Hijriyah, ya, atau tahun tahun 7 kalau nggak salah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah wafat pada tahun 11 atau 12 Hijriyah, berarti 7, 8, 9, 10, 11, 4 tahun. Ya, Abu Hurairah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang berilmu.
dan diakui kealiman Abu Hurairah di masa para sahabat. Kemudian thumma qara'a bi ummil Quran, kata Abu Nuaim Al-Mujammir, kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah, yaitu hatta idza balagha waladhdallin, sampai selesai yaitu waladhdallin. Kemudian fa idza salama qala, tatkala salam Abu Hurairah berkata, walladzi nafsi biyadi inni la asbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salatku ini persis dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Bismillahnya keras, lantang, yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Untuk menggabungkan dua hadis ini, maka para ulama menjelaskan tentunya boleh sesekali kita menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam kondisi tertentu. Ya, bagi yang menguatkan sir, maka seringnya tidak menjaharkan. Bagi yang menguatkan menjaharkan, maka dia seringnya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hal ini, inilah yang berkaitan dengan furu. Ya, berkaitan dengan furu, cabang dalam agama. Artinya kita harus berlapang dada. Ya, jangan gara-gara di sini nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, pergi cari jamaah yang lain. Pergi ke masjid lain untuk sholat di tempat lain. Di situ baca Bismillahirrahmanirrahim, pergi cari imam yang menjaharkan Bismillah. Dalam hal ini kita harus berlapang dada. Wallahu a'lam bissawab. Maka ini penting ya, supaya kita tidak jumud, ya, tidak terkungkung dari satu pendapat. Ya, terkungkung dari satu pendapat. Kita harus punya referensi dalam hal ini. Taib. Momen yang pertama, kita dianjurkan membaca bismillah, yaitu ketika akan berwudu. Yang dimaksud bismillah di sini adalah ucapan bismillah saja tanpa ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Kalau yang tadi kita bahas adalah lafaz lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kapan seorang muslim dianjurkan membaca bismillah, yaitu ucapan bismillah, yaitu ketika akan berwudu. Ini yang pertama. Maka hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama ada yang memandang wajib membaca bismillah sebelum berwudu. Ya. Sebagaimana ya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak dikatakan salat bagi orang yang tidak berwudu. Artinya tidak sah salatnya ketika orang tersebut tidak wudu. Nah, kemudian wala wudu'a, tidak ada wudu liman lam yadhkurismallah, bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya. Maka para ulama membagi dua pendapat terkait hal ini. Apa itu makna lam yadhkurismallahi alaih? Pendapat yang pertama, tidak sah wudunya. Ini pendapat mutlak. Orang yang tidak membaca bismillah tidak sah wudunya. Pendapat yang kedua, tidak sempurna wudunya. Maka ketika dia sengaja meninggalkan bismillah sebelum berwudu, sengaja dia tinggalkan, maka wudunya tetap sah, tetapi dia berdosa. Kalau dia sengaja. Akan tetapi ketika dia tidak sengaja, maka wudunya tetap sah, kemudian dia tidak berdosa. Ya. Bagi yang memandang bismillah ini hukumnya wajib. Ya, tetapi pendapat pertengahan dalam hal ini, bismillah ini
hukumnya adalah sunnah muakkadah, akan tetapi berupaya kita melakukannya, berupaya kita mengerjakannya. Bagaimana Ustadz kalau misalkan wudunya di dalam toilet? Nah, wudunya di dalam toilet. Apa yang harus kita lakukan? Maka menjamak bacaan bismillah dalam satu waktu, yaitu ketika masuk kamar mandi, masuk toilet, ya kan? Kaki kiri bismillah, ya kan? Ketika kita membaca bismillah kemudian baca doa masuk kamar mandi, maka ucapan bismillah untuk masuk kamar mandi sekaligus ini adalah ucapan bismillah ketika kita akan berwudu. Makanya penting ketika kita bangun kamar mandi harus dibedakan mana itu tempat wudu, mana itu tempat BAB. Jadi harus ada keran khusus di sebelah toilet untuk berwudu, supaya amalan sunnah ini ya teramalkan, bisa kita amalkan. Jangan sampai kita membaca bismillah di dalam toilet. Karena apa? Bentuk keharaman mengucapkan lafaz Allah, lafzul jalalah di tempat-tempat yang kotor. Ya, makanya penting ketika bangun rumah ini ada tempat wudu sendiri, ya ini toilet sendiri. Ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, kapan seorang muslim dianjurkan membaca bismillah? Yaitu ketika masuk masjid dan juga keluar masjid. Ya, masuk masjid, keluar masjid. Mana dalilnya? Yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala bismillah Allahumma salli ala Muhammad, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk masjid beliau membaca bismillah. Nah, kemudian bersolawat, kemudian membaca doa masuk masjid yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau dalam lafaz yang lain Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi ada dua versi. Ya, atau ada versi yang lainnya yang semakna dengan hal ini. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ketika masuk masjid, kaki kanan ya masuk masjid membaca bismillah. Kemudian salawat kepada Rasulullah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atau bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dilanjutkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini lengkapnya. Ya, lengkapnya. Jadi bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, berarti masuk masjid kita dianjurkan membaca bismillah. Begitu juga keluar masjid. Ya, begitu juga keluar masjid. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul bismillah Allahumma qsimni minasyaitonir rajim." Nah, di sini menunjukkan apa? Baik masuk masjid atau keluar masjid kita disunnahkan membaca bismillah. Kalau masuk masjid pasangannya apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar masjid bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik
atau ditambah Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Ya, Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Nah, ini jadi baik masuk masjid atau keluar masjid maka mengucapkan bismillah. Baik, kemudian momen yang ketiga. Kita dianjurkan membaca bismillah yaitu ketika masuk rumah. Ya, masuk rumah. Ketika masuk rumah. Dalilnya yaitu dari hadis Jabir radhiyallahu an, kata beliau, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Jika salah seorang dari kalian masuk rumah, maka ucapkan bismillah. Ya. Wa inda ta'amihi, begitu juga tatkala makan. Ya, tatkala makan. Nanti ada penjelasan tersendiri. Qala syaitan, maka syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, la mabita lakum wala asya. Enggak bisa kamu nginep di rumah ini. Ya, enggak bisa kamu nginep di rumah ini, wala asa, enggak bisa juga kamu dapat makan malam di rumah ini. Kalau kita buka pintu masuk rumah baca bismillah. Di sini menunjukkan apa? Syaitan tidak masuk ke dalam rumah ketika penghuninya masuk ke dalam rumah mengucapkan bismillah. Ya, maka ini pagar. Ya, pagar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para syaitan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, dianjurkan membaca bismillah yaitu di waktu pagi dan sore hari. Ya, di waktu pagi dan sore hari. Yang biasa kita dengar ucapan doa zikir pagi petang. Apa itu? Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, dimulai dengan bismillah. Maka pagi hari, sore hari ini yang dibaca. Apa keutamaannya? Keutamaannya ketika membaca bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 marrat, 3 kali, illa lam yadurruhu syai', maka tidak ada yang bisa memudaratkan sesuatu apapun. Kata para ulama, sesuatu apapun ini yaitu 2 hal. Keburukan dari sisi fisik, keburukan dari non fisik. Keburukan dari sisi fisik apa? Kita jatuh, kecelakaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Keburukan dari non fisik yaitu bentuk apa? Jin, sihir, santet, dan sejenisnya. Maka ketika kita membaca 3 kali doa ini, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama wala fis sama wala fil ard wa huwas samiul alim, maka kalau dibaca ini 3 kali kita terhindar dari keburukan. Baik, kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan yaitu sebelum makan dan minum. Dan ini sudah ma'ruf. Ya, sebelum makan dan minum. Apakah bacaan bismillah ini kita cukupkan dengan bismillah saja atau ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim? Para ulama menjelaskan dicukupkan dengan ucapan bismillah. Karena dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah ucapan bismillah tanpa ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca bismillah, maka ucapan bismillahnya adalah cukup
bismillah. Apa itu? Mau makan, mau melakukan sesuatu, perbuatan baik, mengerjakan sesuatu, maka bismillah. Dan nanti ada ya beberapa penjelasan yang lain tentang bismillah apa saja. Ya, perbuatan apa saja yang kita mulai dengan bismillah. Ucapan bismillahirrahmanirrahim itu hanya ada di dua tempat. Ucapan bismillahirrahmanirrahim ada di dua tempat. Yang pertama saat baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca awal ayat, awal surat ya dalam Al-Quran, maka dianjurkan baca bismillah. Lengkap, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu saat menulis surat. Maka itu harus komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis surat, menulis undangan, ya buat broadcast misalnya, ya undangan ke orang-orang, bismillahirrahmanirrahim. Maka di awal bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahimnya lengkap. Adapun selain itu, maka bismillahnya cukup sampai lafaz bismillah. Ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hal ini, ya bahwasanya kita mencukupkan dengan bismillah saja, ini sesuai dengan dalil yang ada. Yang pertama. Kemudian kita tidak membebani apa yang tidak dibebankan dalam syariat. Kadangkala ya umat Islam pada umumnya ini suka dengan yang nambah. Ya, suka dengan yang nambah. Contoh lafaz istighfar. Misalkan dicukupkan ketika sholat, lafaz istighfar itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dicukupkan dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Karena ini zikir bentuknya muqayyad, terikat dengan waktu. Yaitu selesai sholat. Maka zikirnya hanya astaghfirullah. Adapun misalkan kita mau beristighfar di luar selesai sholat, artinya di waktu-waktu sore, waktu-waktu pagi, kita mau istighfar dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahalazim, boleh. Atau dengan istighfar sayyidul istighfar, misalkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya, boleh. Tetapi lafaz istighfar setelah selesai sholat, maka cukupkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Maka itu penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Maka ketika makan, ketika mau minum, maka kita cukupkan yaitu dengan ucapan bismillah tanpa ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Bagaimana kalau kita lupa? Apa doanya, Pak? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kalau tanpa fi, bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah, ini dihafalkan. Ya, enak-enak makan, lupa. Apa bacaannya? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, jadi bukan bismillah saja, tetapi bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Baik, saya tambahkan satu lagi, yaitu ketika terperosok atau terpeleset masuk kena lubang. Nah, ini terakhir ya. Kita waktu 2 menit. Jadi ketika terperosok, yang dianjurkan, yang disunnahkan adalah bismillah. Jadi bukan astagfirullah, bukan la ilaha illallah. Ini ucapan bagus, semua bagus ya. Tetapi yang dianjurkan ketika terperosok adalah bismillah. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yaitu an Abil Malih an rajulin qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya
فأثرت دبته الشيطان فقال لا تق فقلت تعس الشيطان. Jadi tatkala Abil Malih ya itu berada, kuntu radifan Nabi sallallahu, saya berada ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharat dabbatun, kemudian tunggangannya itu masuk ke lubang, terperosok. Nah, tunggangan entah itu berupa unta ya atau keledai atau kuda yang lainnya. Fakultu ta'isya syaitan. Jadi sumpah serapah. Ya, Abil Malih ini sumpah serapah, yaitu dengan mengucapkan celaka syaitan katanya. Celaka syaitan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isya syaitan. Maka Rasulullah bersabda, jangan kamu ucapkan celaka syaitan. Fa innaka idza qulta dzalik, kalau engkau ucapkan seperti itu yaitu celaka syaitan, ta'adzama hatta yakuna mithlal bait, maka syaitan itu membesar sebesar rumah. Sebesar rumah. Wa yaqulu biquwwati walakin kul bismillah, kata Rasulullah, hendaknya kamu ucapkan bismillah. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang kalau kita terpeleset, terperosok, ban mobil kita jatuh ke lubang, jeduk. Nah, bismillah. Ya. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Ustaz, apakah kita berdosa mengucapkan ucapan-ucapan yang lain? Tidak. Ini juga ucapan bagus. Ya subhanallah, astagfirullah. Ini ucapan bagus, bentuk istighfar kapan saja. Tetapi alangkah lebih baiknya kita ikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terperosok kita ubah ucapannya menjadi bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.